Ya, kakak yang baru datang, selamat datang kak. Ini sembari menunggu Kak Anissa share screen ya. Kakak yang di sini yang baru datang ada Kak Zaki Ramadan, Kak Nuca. Paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. PPDB Online Jawa Tengah tahun 2020. Jalur PPDB SMA Negeri Jawa Tengah. Ini terlihat Kak? 4 jalur PPDB Online SMA tahun 2020-2021 terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan didik yang berasal dari... Baik. Ini saya screen Windows ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan screen ya. Windows ya ini ya. Oke, baik. Ya. Yang dimaksud karakter di sini mungkin teman-teman yang sering bikin motion grafik ataupun gambar-gambar vektor, itu yang kita maksudkan adalah karakter di situ. Jadi saya tidak main ke 3D, saya main ke 2D saja. Apakah betul ya? Apakah itu yang dimaksud ya? Seperti ini contoh ada gambar apa ini anak gitu ya. Nah ini ada gambar. Ini yang dimaksud saya karakter seperti ini. Mungkin sama ya Kak Setik ya. Oke. Baik. Untuk alatnya kakak tadi saya juga sempat diskusi sama Kak Sotik. Ini mau pakai apa gitu kan? Nah kira-kira ini saya bisa interaktif nggak sih sama peserta ini? Mbak, Bisa interaktif nggak sih? Saya tanya ke peserta ini boleh jawab gitu ya? boleh. Jadi Oke. mungkin bisa. Teman-teman peserta untuk mikrofonnya bisa diaktifkan terlebih dulu. Rekan-rekan peserta, kita akan coba belajar bersama bikin karakter ini. Nah, kira-kira yang saya tampilkan ini bikinnya pakai apa? Kalau kakak semuanya sering pakai. Pakai After Effects atau Premiere Pro mungkin? Oke. Bisa pakai itu. Jawa Tengah. Ada suara ada berita ya? Oh, itu ada yang buat akun PR0 T0. Kak Sotik itu ada suara apa Kak Sotik? Itu dari peserta Kak. Oh, dari suara peserta. Berarti ini satu peserta ngikutin 2 meeting ya? Nah, mungkin karena di ruangan yang sama Kak. Mungkin di ruangan yang sama terus jadi Oke. keren juga. Baik gini, kemarin saya coba diskusi sama Kak Ardo, Kak Jo di Saka Milenial. Ini cukup anu ya. Kalau saya pakai Adobe, teman-teman di sini kan pasti ada beberapa masalah. PPDB Online ya. Jawa. Satu mungkin komputernya tidak support dan mungkin Adobe-nya juga tidak ada gitu ya. Tengah Informasi saja tahun Kak, ini saya bikinnya pakai Kelurahan PowerPoint dan Kak. 4 jalur PPDB. Ini semua saya bikin pakai PowerPoint. Anak keluarga ekonomi Karakter tidak juga mampu. saya gambarnya pakai PowerPoint. Anak. Jadi karakter semuanya ini saya bikin pakai PowerPoint. Jadi kalau hari ini kakak saya tawarkan, bisa nggak bikin gambar itu pakai PowerPoint? Bisa. Kalau kakak mau, kalau PowerPoint kan semua orang pasti punya. Punya nggak ya? Punya Kak. Bawaan komputer biasanya. Iya, punya. Nah ini cuma saya ini, mau nggak belajar itu pakai PowerPoint aja gitu ya. Kalau pakai Adobe, oke saya buka Adobe gitu ya. Cuma teman-teman mau gue silakan. Kita kesepakatan dulu nih, mau pakai PowerPoint atau Adobe. Oh enak kan? PowerPoint aja Kak, PowerPoint aja Kak. Saya tinggal ada lagi nyari softwarenya gitu ya. Mohon maaf yang sudah ahli di Adobe, ada Adobe Flash, Adobe Animate, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Cuma itu yang saya pakai. Cuma di kali ini saya akan coba biar apa yang kita diskusikan teman-teman bisa coba juga di rumah. Jadi kan lucu saya ngomongin tentang Adobe, tapi ternyata di dalam tekniknya ternyata kakak
kesulitan untuk mempraktekkan. Jadi ini kesepakatan saja. Saya mohon izin sama rekan-rekan semuanya dari Kak Soti, terus teman-teman dari Kominfo, kita coba pakai Adobe, pakai PowerPoint, bisa nggak menghasilkan hal yang seperti itu. Saya coba contohkan beberapa karakter yang saya bikin juga di PowerPoint. Ini semuanya pakai PowerPoint. Kak, gambar seperti ini saya pakainya PowerPoint. Ini ya. Ini contoh-contoh aja sih, contoh gambar yang saya gunakan untuk ini semuanya pakai PowerPoint ya Kak. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, siap. Ini semuanya pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint juga bisa bikin ini gitu. Gimana? Kalau iya saya mulai. Kalau enggak saya buka Adobe ini. Kayaknya emang Mulai. lebih umum PowerPoint sih, tapi mungkin saya tawarkan lagi ke teman-teman peserta. Ya boleh. Saya takutnya, acara sebesar ini masa pakai PowerPoint gitu kan. Saya tawarkan dulu gitu. Silakan. Monggo kakak, yang lain? Ya, PowerPoint aja Kak, nggak apa-apa. Yang lebih mudah Kak. PowerPoint aja nggak apa-apa. Atau memang yang hampir bener-bener pengen pakai Adobe tadi? Lebih umum pakai PowerPoint sih Kak. Oke. Semuanya bisa mengakses. Baik, yang penting konsepnya saja sih. Kalau saya punya prinsip adalah who behind the gun. Jadi kalau kita mau bikin apapun itu tergantung bukan pistolnya tapi orangnya, gitu ya. Yeah. Saya bikin pakai PowerPoint, saya bikin game pakai Excel itu juga pernah saya lakukan gitu ya. Yang penting orang yang di belakang. Baik, PowerPoint ada ya berarti ya? Iya Kak. Ya, serius ya? Iya Kak. Oke, Kak. Ini direkam nggak nih? Direkam, saya rekam. Direkam ya? Aduh. Iya. Baik. Coba ya, di PowerPoint, Kak, intinya, prinsipnya ketika kita membuat sebuah karakter vektor, itu adalah aplikasi apapun yang punya pen tool itu bisa kita pakai. Pen tool itu kalau di Adobe itu berupa garis gitu ya. Ini kalau saya buka Adobe cuma biar ada perbandingan aja gitu. Yang muka-muka komputernya kuat ya. Zoom, Adobe, PowerPoint, Excel, macam-macam, Pak KB. Apa? Rame kan? Saya akan biar saya kasih gambaran bahwa semua aplikasi yang atau software yang punya pen tool itu bisa kita gunakan untuk menggambar. Seperti itu. Jadi tadi yang saya contohkan adalah motion graphic yang saya pakai untuk sosialisasi PPDB tingkat Jawa Tengah. Yang orang-orang taunya itu pakai After Effects dan macam-macam, saya pakainya PowerPoint. Kan gitu. Siap ya. Ini teman-teman juga buka PowerPoint boleh loh. Jadi bisa sambil langsung praktek gitu. Ini pakai laptop semua atau ada yang pakai HP saja? Yang pakai HP ya. Rata-rata ya. Oke, nanti bisa dipraktekkan lah. Semoga aja manfaat ini. Sebenarnya nanti materi saya sudah sempat bikin konten di channel saya. Nanti kalau misalnya setelah ini mau di-refresh kembali, bisa lihat di situ ya. Oke, ini saya Adobe-nya ini lumayan lama. Oke, not responding malah. Kak Sodik. Iya Kak. Gambar saya bentuknya gitu aja nggak apa-apa ya, nggak usah liatin wajah ya. Iya, ada apa-apa. Tadi saya juga sudah menunggu-nunggu kok. Nggak nganu Kak. Tidak kelihatan wajahnya. Soalnya moderatornya gue ya, Dik. Kebetulan malah bareng ya. Ya, siap. Ini saya coba jelaskan kembali. Ini saya pakai Adobe Animate yang biasa saya pakai untuk game. Jadi kalau saya tergantung nggak. Kalau pekerjaan itu dibutuhkan waktu yang cepat, saya pakainya Adobe. Karena apa? Karena sering pakai Adobe gitu kan. Tapi kalau memang untuk eksperimen, kemudian biar teman-teman bisa belajar, ya saya pakainya PowerPoint. Itu sih.
Tapi untuk tingkat kesulitannya sebenarnya ada berbeda jauh nggak Mas antara pakai PowerPoint dengan Adobe Animate ini? Oke, nanti kita bahas. Ini hari ini kita coba akan melihat kita bikin karakter menggunakan dua aplikasi ini, gitu ya. Untuk mudah atau tidaknya itu tergantung orangnya. Kan saya bilang tadi kalau saya ingin cepat karena saya pakai Adobe gitu. Karena misalnya disuruh, Mas sore ini harus jadi ya. Itu saya pakai Adobe. Karena apa? Saya dari semester 3 S1 sampai sekarang kerjanya pakai itu gitu kan. Jadi saya cepatnya karena sudah tahu posisi dan macam-macamnya. Nah, di PowerPoint itu ternyata juga bisa, teman-teman. Itu Mas Otik. Ya. Nah, ini saya di Windows saya ini kelihatan ini pakai Adobe Animate. Itu kalau Adobe Animate kalau gambar dia kan pakainya ini ya, pen tool gini ya. Nah, seperti ini pen toolnya. Kemudian dia juga bisa kita edit posisi garisnya itu kita bisa edit. Nah, ini konsep dasarnya aja sih. Kita konsep dasar menggambar toolnya adalah itu, pen tool. Kalau Animate seperti itu. Nah, kalau PowerPoint sama Kak. PowerPoint ya. Saya buka PowerPoint-nya. Saya hapusin dulu. Kalau PowerPoint Kak, pen tool-nya adalah kita pakai insert. Kakak pernah lihat yang namanya kurva? Nah, ini ada kurva di situ. Kurva adalah pen tool-nya dari PowerPoint. Jadi kalau kita praktekkan, teman-teman biasanya kalau kurva kan kita klik, dia akan bikin lengkungan sendiri gini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, setelah jadi pun itu bisa diedit pakainya ini, format edit point. Sama, dia juga bisa edit posisinya. Jadi kan sama. Jadi kalau saya di contoh ini saya bikin background berupa pohon, kemudian rumput dan macam-macamnya, itu kita juga bikin pakainya kurva juga. Diperhatikan ya, kita bikin. Nah, ada tekniknya. Ternyata di kurva ini selain bikin lengkungan, dia juga bisa bikin garis siku di kurva. Jadi bukan hanya bikin lengkungan, dia juga bisa bikin garis sikunya. Caranya adalah kita tekan Ctrl dan V. Ketika kita tekan Ctrl dan V, dia bisa berubah menjadi siku. Ketika kita lepas, dia jadi lengkungan lagi seperti ini. Kita pakai tinggal coloringnya juga mudah kalau di PowerPoint. Ini pakai kurva lagi kita bikin. Sorry ini tak minimize dulu yang ininya. Ini pasti bukan kelihatan. Apa ini maksudnya? Oke. Kita bikin batu tinggal gini aja nih. Kita bisa grouping boleh. Jika dimainkan nanti bentuknya seperti itu. Kita bikin
background belakangnya. Atau cek? Iya Kak. Oh, masih ada ya? Standby Kak. Oke. Kalau di Adobe mungkin tidak seenteng ini ya. Teman-teman juga bisa edit poinnya. Misalkan ada nggak rapi gitu, kita bisa edit, kita rapikan. Seperti itu tekniknya. Ini kita pakai kurva dulu. Kita pakai kurva. Nah, maksudnya ini saya coba jelaskan untuk teknik penggunaan kurvanya gitu ya. Nanti habis ini kita bikin karakter. Oke. Seperti itu nanti dicoba. Saya ini posisi tidak pakai drawing pad. Kalau teman-teman kira pakai drawing pad yang pakai pen gitu ya. Saya hanya pakai mouse. Nanti kebiasaan dari teman-teman semuanya. Nah, kalau pakai PowerPoint kita bisa edit ini posisinya gitu ya. Nah, nanti kalau contoh ini semua gambar, semuanya gambar. Nanti kita contohkan aja. Kalau kita drag, ya. Seperti itu Kak Sodik dan teman-teman semuanya, ini teknik menggunakan kurvanya. Nah, setelah ini ada pertanyaan dulu terkait dengan pen tool antara Adobe dan PowerPoint. Boleh silakan, kita sambil jalan aja. Mungkin sembari nunggu teman-teman. Mau tanya. Dari mana Kak? Saya dari Salatiga. Arga Pratama ya? Yap. Ya monggo Kak. Mau tanya Kak, untuk apa tadi Adobe Animator ya tadi ya. Adobe Animator itu minimal prosesor laptop buat bisa mumpuni itu prosesornya berapa? Kalau di apa namanya? Kalau di Intel atau enggak di AMD? Oke. Sama RAM-nya tuh minimal berapa? Biar takutnya kan kalau di space-nya laptopnya nggak mumpuni kan nanti bisa bermasalah di renderingnya lah atau apanya gitu Kak. Ya. Oke, langsung kita jawab. Jadi ini contoh saya buka punya saya. Memori hanya 8 GB, Intelnya pakai Core i7 versi 3632 Quad M, CPU-nya 2,2. Jadi untuk main di Adobe memang memori harus lebih dari 4 GB lah yang jelas. Lebih dari 4 GB, lebih besar lebih bagus. Ya intinya nanti laptop kalau lebih mahal lebih bagus lah ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya pakai RAM 8 GB, saya mainkan hanya PowerPoint, Zoom, kemudian tadi ada video ini saya close dulu. Ada Adobe Animate, ya ini teman-teman juga melihat performa komputernya seperti apa. Tapi ini mumpuni lah kalau hanya untuk animasi karakter mumpuni lah kalau 8 GB gitu ya. Itu Kak dari Salatiga siapa tadi Kak? Yang enggak RAM Pratama. Untuk ya, grafiknya Kak? Grafiknya untuk double grafiknya saya grafiknya ya intinya gini Kak, untuk grafik sendiri performa di anime tidak butuh lebih apa ya namanya, tidak begitu butuh besar untuk grafiknya. Kalau saya pakainya kan ini, kalau yang Premiere kemudian After Effects itu yang mungkin cukup lumayan besar. Kalau hanya untuk karakter animasi selalu pakai Animate itu lebih ringan, Seperti itu.
Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, siap. Mungkin bagi kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini tertarik pakai Adobe nih berarti ya? Gimana, Kak? Tertarik pakai Adobe, pertanyaan terkait dengan Adobe malah ya. Oh, iya. Oke, kita langsung ke karakter ya kakak ya. Saya coba akan praktekkan membuat sebuah konsep wajah karakter anime. Kalau saya biasanya emang sukanya bikin-bikin gambar anime. Contoh di ini kan saya gambar anime, ya. Gambar-gambar seperti ini. Oke, itu selera kakak, itu selera. Kembali ke selera. Jadi saya coba akan praktekkan bikin sebuah wajah anime. Konsepannya seperti apa gitu ya. Oke ya Kak Sotik ya. Saya lanjutkan Kak Sotik. Anggukan kepala. Iya, siap. Ternyata saya mute. Oh. Saya kembali ke PowerPoint karena tadi kesepakatan pakai PowerPoint. Ini konsepannya sama. Oke, saya akan coba bikin konsep bikin wajah anime menggunakan PowerPoint. Saya mulai dari lingkaran. Saya mulai dengan lingkaran, kemudian saya bikin, biasanya kalau saya mau, ini kalau aneh ya, teman-teman bikin karakter pakai gambar manual dulu, biasanya kan bikin sketch gitu ya. Nah ini kalau pakai langsung aplikasi juga bisa kita pakainya garis batu seperti itu. Nah, ini saya contohkan, kalau mau bikin wajah, saya biasanya kalau wajah anime, saya bagi lingkaran itu menjadi 2. Jadi ini kalau saya, nah, seperti ini, ada garis bantunya, kemudian saya tinggal bagi seperti ini, saya bagi tengah lagi, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira startnya dari sini. Ya. Lingkaran saya bagi tengah, kemudian saya bagi beberapa bagian seperti ini. Ini untuk penentuan letak mata, kemudian telinga, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini saya kalau PowerPoint pakainya ini ya, foto. Saya ambil dari tengah tadi, saya tarik ke bawah. Kalau pakai PowerPoint, jangan lupa pakai Ctrl I. Seperti ini. Ini bagian wajah nantinya, ini bagian kepalanya. Oke. Setelah itu tidak mungkin kalau kartun itu pasti bentuknya pasti dia lengkungan-lengkungan gitu ya, tidak siku seperti ini. Nah caranya kita edit point-nya, ini yang siku-siku kita bikin lebih soft dengan bikin lengkungan. Caranya kita ke format, edit point, edit, nah di sini ya. Ketika titik ini kita klik, nanti akan muncul kotak putih nih, kanan dan kirinya pasti ada. Di Adobe pun sama. Jadi mau ngedit point, contohnya saya contohkan juga sekali. Nah. Jadi kalau di Adobe juga sama, ya ada putih-putihnya nantinya. Ini ada putih-putihnya untuk bisa bikin potongan. Oke, nah caranya ini biar lengkung. Ini kita tarik ke, sejajarkan sama yang garis atas ini ya. Ini juga sama, bagian bawah disejajarkan dengan posisi garis bawahnya. Nah ini biar lurus. Nah, dia akan membentuk lengkungan. Oke, kita coba yang sebelah kanan. Ya, edit point. Ya, kita klik titiknya. Titiknya ini kita sejajarkan posisi di atas. Ini juga sama. Nah, oke.
kira-kira seperti itu, sudah jadi sebuah wajah gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan kombinasikan antara dua wajah ini, wajah dan kepalanya kita kombinasikan dengan cara diseleksi dua-duanya. Kemudian ada di sini ada format merge shape gitu ya. Kita bisa pilih, kakak mau pilih union boleh, mau pilih, saya pilih union aja nih. Ini kita gabungkan. Nah, kepala dan wajahnya sudah bergabung seperti ini. Jadi gambar bentuk garis-garisnya coba saya kurangi biar jelas. Oke. Halo Kak Sotik. Jangan tinggal tidur nih. Enggak. Ini malah penasaran juga. Kalau saya tuh biasanya desain kan, paling kan desain MMT, backdrop, kan pakainya Corel. Ya, besok beralih ke PowerPoint ini. Pertama dengar pakai PowerPoint juga penasaran. Oke, ini bikin telinga itu sangat mudah pakai Curve. Nah, oke. Pakai Curve seperti ini, kita hilangkan warnanya. Nah, sudah jadi. Kalau pakai sketch kan kita nggak mungkin nih di copy, kemudian kita flip. Kalau kita langsung pakai aplikasi kan enak. Kita tinggal posisinya, samakan kanan dan kirinya. Kira-kira seperti ini. Setelah itu biasa saya combine lagi. Kepala, kanan kiri, telinga, kita merge union lagi. Nah ini kan yang kiri dia gabungnya kurang masuk ya. Merge union. Oke, kanan kiri. Kanan kurang masuk gantian. Merge union. Nah, jadi ini kepala. Kita tinggal kasih warna saja Kak Sotik. Mana ini? Terlihat ya Kak Sotik? Halo. Orangnya hilang. Kelihatan nggak? Nah, untuk kepala sudah jadi. Bentuknya dulu ya, bentuknya. Nanti kita tinggal main di mata dan sebagainya. Nah, biar kalau animasi karakter biasanya kan ada main di warna gitu. Ini kita cukup mudah kalau bikin warna di PowerPoint. Kan ada tadi ya format gambar itu. Kita bisa shadow, kita main shadow. Saya biasanya copy seperti ini. Kepalanya saya copy. Tidak perlu dijelaskan cara ngopinya gimana gitu ya. Di semua ya. Shortcut-shortcutnya udah hafal. Yang ini saya ambil warna dalamnya aja. Kemudian saya potong. Nah, cara motongnya kalau di PowerPoint saya ada pakainya foto lagi. Kita bikin foto untuk motong, kemudian kita keduanya kemudian di fragment. Oke. Jadi kita tinggal main warna. Kalau di Adobe ada pilihan warna ngambil pakai pipet seperti ini. Istilahnya apa ya nanti teman-teman lebih paham. Dan kita sama biasanya gini. Kemudian kita pasangkan ke sini.
Berarti kayak numpuk-numpuk kayak tinggal di Ya, tumpuk di tekniknya atasnya. ya betul. Nah, seperti ini kita biasanya saya bikin alfanya saya transparansinya tak kurangi. Gitu. Sehingga kalau kita ini kan tinggal grup. Nah ini kepala satu sudah jadi. Saya mau bikin kepala yang dua, tinggal misalkan oh ini Kak Sodik dia kulitnya lebih hitam ya, kita tinggal hitamin aja dia. Nah gitu. Nah terus shadownya tadi, shadownya warnanya ikut berubah. Nah, salah, ininya di sini. Warna wajah yang kayak Kak Sodik. Gelapnya tinggal. Kalau hitam nggak? Nah, ini kalau sudah punya database seperti ini kan enak, tinggal kita ubah warnanya. Misalkan Kak Sodik lagi mabuk gitu ya. Nah, misalkan ini jadi alien kan warnanya hijau gitu. Nah, untuk kepala sudah tinggal nanti divariasikan mau lonjong kemudian mau apa gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, ini bikin karakter pakai PowerPoint. Ini dilanjut pakai mata dan macam-macamnya Kak Sodik? Boleh Kak, boleh. Ya sekalian kelihatan. Teknik buat mata kadang hidungnya kan juga susah Kak. Yang gampang kalau ini direkam ya soalnya ya. Iya. Oke. Tapi paham ya untuk teknik apa namanya menggunakan kurva tadi. Saya nggak bisa. Mungkin bagi teman-teman peserta ada yang ingin menyampaikan. Tanya dulu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman peserta? Monggo. Bisa di-chat dulu di grup chat-nya. Mungkin bisa dilanjut Kak Andika. Oke. Saya lanjutkan. Ini teman-teman setelah saya sudah dapat bentuk kepala, saya ingin dulu. Garis bantunya saya kembalikan. Nah, ini tadi ya posisi kepala, center, kemudian telinga biasa saya ambil bagian sini. Nah, kita tinggal melengkapinya dengan bentuk mata. Bentuk mata ini bervariasi. Teman-teman nggak paling mudah bikin ini aja. Yang paling mudah ya, bikin lingkaran. Kita bilang yang paling mudah dulu ya. Bikin lingkaran, shape-nya dibikin outline-nya itu. Bikin menakutkan ya. Iya, bikin yang paling mudah dulu. Kayak tuyul ya. Ini kalau mau bikin saya coba nyari referensi. Kak Sodik. Ya Kak. Ini yang paling mudah seperti itu bikin lingkaran. Nah kita coba bikin yang agak-agak berbeda.
ini pas ini Kak Sotik. Yang hijau itu. Iya kan pas nih. Kalau yang hijau pas Kak. Iya kayak Piccolo ya. Piccolo Kak Sotik. Piccolo. Mungkin kemarin Kak Andisa sempat buat beberapa karakter Piccolo, terus apa, Goku ya. Nah itu mungkin nanti saya share juga linknya bagi teman-teman yang pengen lihat tutorialnya, nanti bisa saya sampaikan juga ke teman-teman. Saya kopikan linknya. Oke. Ini kita coba bikin yang sedikit berbeda. Sedikit tapi ya. Ya. Ini kreativitas teman-teman sih sebenarnya. Dia hanya main bentuk, main gradasi. Matanya warnanya apa ya? Nah ini sama nih, modelnya kan lingkaran-lingkaran gitu ya. Ini mau bikin karakter cewek apa cowok ya? Atau Tahu aja Kak. Kenapa nggak cewek? Ini mohon maaf saya di rumahnya pinggir jalan. Banyak motor lewat. Semoga tidak mengganggu. Cowok ya? Ya. Karena biasanya kalau bentuk mata itu menyesuaikan jelek. Sebenarnya lebih susah bikin karakter cowok apa cewek sih Kak? Itu semua tergantung bentuk mata Kak. Kalau kita kalau bentuk dasar kepala itu sama kalau karakter itu. Kalau nanti bedanya mau cowok cewek itu dilihat di matanya. Dan biasanya itu dilihat dari bentuk apa namanya? Kalau bulu mata ya, bulu mata. Bulu mata. Ya, sama bulu alis mata. mungkin. Ya, kalau cowok kan dia tidak begitu apa namanya itu istilahnya. Bikin. Nah ini karena saya juga masih belajar pakai PowerPoint ini, ya kan? Karena lama pakai Adobe, PowerPoint-nya jadi belajar ini. Oh ya, untuk menggambar, saya yakin tingkat kesulitan satu orang dengan yang lain kan berbeda. Jadi kuncinya adalah kesabaran Kak Sodik. Jadi kalau mau jadi animator, nggak sabar, ya sudah. Nanti kacau aja. Yang biasanya teman-teman itu malah kayak mungkin pertanyaan yang sebelumnya kan pernah itu yang desain juga kan. Teman-teman tuh malah yang menanyakan inspirasinya kira-kira gimana Kak gitu. Pas desain itu kan gitu. Ya, penyakitnya desainer kan di situ. Jadi kalau mau bikin kok nggak mood ya nanti jadinya juga jelek. Gitu. Berarti nunggu moodnya juga berarti ya? Itu kalau saya loh ya. Beda. Yang lain mungkin sama Kak. Karena ya emang godaannya di situ. Godaannya. Kalau pas lagi bagus ya bagus gitu ada. Gitu. Ya, jadi
tantangannya adalah bagaimana cara menjaga ritme mood dari seorang kreator gitu ya. Ini saya mau motong gambar. Jadi seperti ini kalau di PowerPoint ya, ini yang agak susah di PowerPoint ini. Kalau mau potong gambar kita harus menyediakan dua benda seperti ini dan kita format, kita potong. Pakainya ini ada, ini bisa silakan dipilih tergantung kebutuhan. Nah, biasanya ini, biasanya ya ada plus minusnya Kak Sotik. Tapi kalau menurut Kak Andisa sendiri lebih mudah mana? Ya. Kalau menurut Kak Andisa sendiri lebih mudah yang mana? Saya mudah semuanya. Jadi gampang semua. Yang penting kan kalau konsep dasarnya udah punya, jadi karakter itu biasanya ada ininya, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau yang konten kemarin saya di YouTube itu bikin gambar Goku itu matanya Goku itu kan ciri khas ya, karena saya seneng sih Mas. Kalau bikin karya itu kalau seneng asik hasilnya gitu ya. Iya. Kalau gambar Goku kan gini nih. Kalau gambar Goku kan matanya gini doang nih. Nih. Nah, ini kan kalau gambar Goku seperti ini. Tahu film Goku Kak Satu? Oh. Dragon Ball Kak filmnya Kak? Ya, Anda termasuk orang lama ya, bukan orang baru. Generasi 90-an kalau hari Minggu nontonnya itu Kak? Iya, jadi kan orang lama. Orang mau bilang orang tua nggak enak saya. Yes. Kalau mungkin sama teman-teman Goku gini aja. Kalau Goku gini aja Kak nih. Lebih cepat Goku ya. Iya. Ini saya share ini ya Kak. Apanya? Sharingnya bagi teman-teman yang pengen lihat. Yang... Oh ya silakan. Ini kita praktekkan aja di sini. Ini saya keganggu sama ini lah. Ini juga sudah saya share teman-teman semua yang mungkin nanti setelah ini bisa jadi referensi juga. Sudah saya sampaikan di kolom chat untuk kemarin hasil Kak Andisa desain Goku pakai PowerPoint. Enggak imbang ya saya uangin dulu deh. Kak, mau tanya Kak. Ya. Itu kalau Kakak kira-kira kalau buat satu karakter itu biasanya berapa lama Kak? Kalau pas lagi mood? Ya. Tergantung nggak, saya kemarin bikin karakter yang saya kopikan dulu karakter ini. Saya kopikan. Nah ini, kelihatan? Ya. Ini kalau mood 2 jam selesai Kak. Begini nih. Mau praktek begini nih kan enggak tahu. Jadi tergantung kita mau bikin sebuah karakter, dia posisinya, kemudian ekspresinya, terus apa itu tergantung. Kalau model-model gambar yang biasa saya pakai ya kayak gini. Kita main warna, shadow dan macam-macam. Itu Kak. Tergantung juga mau bentuknya kayak apa gitu. Ya? Itu 2 jam sedetail itu Kak? Iya. Keren. Kalau seneng lo ya. Moodnya bagus, ya lagi seneng, kemudian ya banyak faktor lah. Gitu kan. Nah, ini kan karena saya mau sharing bikin konsep dasarnya, gambar dan macam-macamnya ya.
Kita bikin yang paling sederhana dulu. Berarti itu yang sebelumnya itu per slide-nya itu bikinnya tuh satu slide gitu Kak, gambarnya. Gambar yang apa ini? Yang sebelumnya kan tadi ada slide yang pohon-pohon. Yang Kamandaru, Mbak. Oh, yang Kamandaru ini. Ini. Bukan yang ini sebelumnya, Kak. Sebelumnya. Yang mana ini? Nah, ya itu. Itu kan ini. Per slide. Gambarnya apa di copy paste gitu, Kak? Ya, ini kan kalau saya bongkar ya, sebentar saya bongkar dulu. Oke. Nah, ini kan. Jadi gambar ini kalau saya ungroup, nah ini sendiri. Jadi sendiri-sendiri ini satu-satu ini. Ini kan ada saya bikin tiga lapis gambar ya. Warna hitam, hijau tua, hijau muda. Terus masing-masing slide seperti ini ya, tinggal kakak kalau udah jadi satu, copy paste semuanya kan gampang. Tinggal nanti kita modifikasi dengan merubah posisi, kemudian tadi yang edit point tadi seperti itu. Oh, itu kan? Iya. Kirain kan dikira saya dibuat ulang lagi per slide-nya gitu kan mungkin itu buang waktu. Habis waktunya. Ya, kita pakai PowerPoint kan untuk menghemat waktu. Ya kan? Benar. Jadi, kayak gitu Kak, ini kan bisa, ini kan slide 1 nih, slide 2-nya saya bisa ini aja ya. Contoh kalau kita PowerPoint kan biasanya seperti ini slide 1, ini slide 2, saya tulis dulu biar jelas. Ya. Customize-nya gini aja nih contoh. Posisi 1, posisi 2. Saya main ini aja, ini saya flip. Nah, kemudian kita bikin transisinya. Saya bikin transisinya pakai push. Nah, kita lihat hasilnya kalau di ini seperti ini. Kita slide. Nah, ada kayak dua gambar berbeda gitu kan. Nah, padahal hanya kita main di flip. Oke, Kak? Oke, mantap. Siap. Seperti itu ya, kita bikin PowerPoint karena bikin cepetnya aja sih ya. Nah, bikin paparan gitu. Tapi kalau gambar saya lebih nyamannya pakainya Adobe. Itu, ini mau dilanjut nggak? Lanjut Kak. Ini mood saya jelek soalnya. Mood saya lagi jelek dan karena moderatornya tak sotik. Nanti sore ketemu lagi Kak. Nanti sore. Ketemu kamu. Di tempat. Oke. Nah, saya bicara gini Kak, kalau yang mau start memang seneng bikin vektor-vektor seperti ini, kiat saya adalah kalau tadi Kak Soti pernah tanya inspirasi karakter seperti apa, saya modelnya bisa reference dari Google Kak. Jadi kita cari-cari gambar kartun-kartun yang Kakak suka, ya. Kembali lagi ke Kakak suka ya. Kemudian kita nak corone dulu SD yang pernah dulu SD ya. SD atau TK lah ya. Ya, dulu SD atau TK itu diajari menggambar jiplak. Tahu jiplak? Ya. Tahu istilah jiplak Kak Sotik? Jiplak. Jadi gambarnya kita kasih gambar, terus kita jiplak bentuknya. Nah, itu dulu langkah yang kakak bisa pakai ya, sebelum mencari tadi pakai inspirasi dan macam-macamnya. Contoh saya ini tekniknya kalau di Adobe sih ada layer ya, kalau di PowerPoint kan memang tidak ada layer. Bisa kakak pakai itu kalau memang start hour-nya mau jiplak. Gitu. Ya dipraktekin nggak ya? Kak Sotik? Iya Kak. Nah, finishing ini aja deh. Nah, jiplak pokoknya kalau mau latihan dulu, ini saya pakai Adobe aja deh kalau yang tahu cepet. Kalau di Adobe seperti ini kan ada model layer kalau kakak tahu ya, ada layer 1, layer 2 gitu. Nah, silakan kalau saya harus nyari gambar dulu nih Kak Sotik.
Masa jiplak gambar saya sendiri gitu ya? Karena belum ada ciptanya kan. Ini karena kerekam Mungkin bisa ya. dijiplak. Saya nanti saya kalau rekam takutnya ngambil punya orang nggak enak. Nah, gambar kita taruh di ya mana tadi gambarnya? Nah, oh, ternyata gede juga. Oh, ini gambar. Kalau kakak bisa aneh ya. Kita model jiplak aja dulu. Kemudian ini kita kunci, kita layar kedua kita mainkan. Star menjiplak ini. Tinggal seperti ini kakak kalau mau latihan. Nge-lag. Jadi sebenarnya untuk seni gambar atau seni desain itu tergantung curve-nya juga nggak ya, pilihan curve-nya. Pilihan apa ini? Curve. Pose, ya. Betul. Karena kadang ada curve-nya yang bagus, kadang kelihatan nggak rapi banget gitu. Ya, makanya itu kerapian, detailing dan macam-macamnya kan tergantung kesabaran tadi ya kak. Kemudiannya kan gitu. Ini saya bikin kayak gini kalau yang baru pertama kali pakai mouse kemudian digerak-gerak ini bisa sampai berhari-hari gitu. Gitu. Salaman. Iya, ini kalau mau nunggu sampai jam 5 loh nggak selesai nih. Karena jiplak itu lebih susah kalau saya. Dibanding kita bikin bentuk sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bentuknya kita udah dapet. Kemudian start awalnya teman-teman bisa setelah menjiplak biar berbeda silakan dimodifikasi dan gitu. Jadi jangan plot sama itu. Kalau sama nanti dimarahin sama yang punya. Kalau ketahuan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Seperti itu Kak Sodik. Saya kalau harus nge-share lama-lama karena orang itu kan tergantung juga ya. Iya. Bikin tuh nikmatnya pakai apa. Mending saya tanya jawab aja Kak Sodik. Pokoknya prinsipnya kayak gitu. Bikin karakter. Nah nanti tantangannya pertemuan kita adalah seperti ini. Saya punya mana ya? Saya coba pernah lihat itu animasi Sandi pakai kedipan mata Kak Sodik. Kalau itu belum kan? Belum pernah lihat. Aduh, di mana aja sih kamu? Saya pernah, saya taruh di mana ya? Sampai lupa ya. Animasi kedip mata. Jadi kita bikin animasi kedip mata. Jadi mulai dari gambar karakternya. Ini terlihat nggak Kak Sodik? Kelihatan nggak? Ini nggak ada promosi untuk subscribe kan Kak? Nggak usah. Ini mungkin teman-teman ini juga punyanya beliau, akun channelnya beliau. Nah ini nih maksud saya ini. Avengers! Berkumpul. Nah ini maksudnya. Kelihatan bergerak di situ? Kelihatan. Nah, jadi kemarin gara-gara WFH terus mau ngapain gitu ya, saya coba bikin Sandi tapi menggunakan animasi kedip mata gitu ya. Kalau teman-teman pernah melihat ini kalau siapa yang bisa sih baca
dapat door prize dari Kak Sodik tadi ya. Ayo, iya beneran. Ada yang bisa Serius baca? ada? Ya, nanti saya kasih door prize, Kak. Saya kirim. Oh gitu ya udah. Oke, siap. Mulai dari awal ya. Oke, mungkin Oke. sebentar Kak, saya sampaikan ke teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa baca sandi dari yang disampaikan animasi Kak Andika ini, nanti akan dapat door prize dari saya. Itu ya, mungkin bagi teman-teman yang pengen dapat door prize, nah ya walaupun kita nggak tahu lah nanti door prize-nya apa, yang penting akan ada kenang-kenangan dari saya. Enggak Kak? Jangan hoax loh, jangan hoax loh. Enggak hoax, ini beneran. Oke, ini mata kanannya dia itu titik, mata kirinya dia itu Sodik. Iya Kak. Nah, saya coba akan bikin ini sama teman-teman di sini, bikin karakter ini gitu. Ada selesai. Bikin sebuah karakter yang nantinya saya coba punya angan-angan besok itu ada lomba sandi kedip mata gitu kan. Yang animasinya saya yang bikin. Yang animasinya dari teman-teman juga. Iya. Ya, model seperti ini gambar. Ini kan tadi kita udah nyelesain bentuk kepalanya, kita belum ke rambutnya, matanya kan belum. Kan gitu. Nanti berikutnya ada animasi, nah, kita akan coba belajar bikin animasi kedip mata seperti ini. Kalau mau ya, kalau enggak ya kita bikin animasi yang lain. Di jadwal ada deh Kak? Apa? Di jadwal yang animasi kedip mata ini. Oh ada ya? Karena Kak Andika kan 3 kali Kak untuk ngan. Wow. Ya, besok Kak, besok malam itu ada membuat animasi sandi mata. Mata kedip. Malam. Bikin ini ya bisa ya. Oke. Lanjut berarti materinya dilanjutkan yang kedip mata. Betul. Ya, mungkin ada yang mau jawab teman-teman semua. Yang tadi animasi dari Andisa ini kan sandi ini tadi. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau jawab karena ini terbatas. Nanti bisa chat di kolom chat yang ada di sini, tapi di privat ya, dikirimkan ke saya. Jawabannya apa? Monggo bagi kakak yang ingin menjawab, saya persilahkan. Door prize-nya nanti saya chat kembali untuk saya tanya alamatnya. Monggo bisa dilanjut Kak Andisa. Oke, ini saya penasaran selesaiin ini. Ini karya baru teman-teman di sini. Jadi harus selesai. Kasihan kalau nggak selesai. Itu ya Kak Sodik ya? Iya Kak. Kita coba selesaikan ini ya, bareng-bareng di sini. Ini udah ada beberapa jawaban yang masuk. Masa ada? Ada. Serius? Ada yang jawab? Ada. Jawabannya apa jawabannya? Ya, tunggu dulu. Nanti dulu. Setelah ditutup baru. Gitu. Aku main jebak diri. Belum tahu nih. Belum tahu ini bener apa salah kan. Nah, jawabannya nanti dong. Sama, banyak yang sama atau beda-beda itu jawabannya itu? Baru 1 Kak yang jawab. Oh, baru 1 bilangnya banyak yang jawab. Oh. Baru 1. Nah, ini kita tunggu yang lain. Tapi kenal kayak ada sama yang jawab ke saya Kak. Kenal ya? Nah, nomornya juga nanti saya WA kalau bener. Kalau bener. Emang Kak Sodik tahu jawabannya? Gimana Kak? Emang Kak Sodik tahu jawabannya? Saya belum. Saya nggak memperhatikan malah. Nanti saya tanya ke Andisa Mawon. Saya aja lupa jawabannya apa. Oke. Ya,
Ya bercanda lah, biar nggak stres ya. Biar nggak spam juga Kak. Tapi kalau bener nanti beneran saya kirim. Oh, serius itu? Serius. Kita tuh sering kok Kak, kalau teman-teman DKD itu ngisi materi atau supervisi ke Terus teman-teman dapat itu cabang. ya? Biasanya kan sering bagi-bagi door prize juga. Wih. Baik Banyak hati ya. Kak DKD-nya. Oke. Macam lah. Mohon maaf ini kurang rapi karena gimana lagi. Tapi lumayan ya. Gimana Kak Sotik? Kalau menurut saya bagus sih. Nah, nggak kayak menurut saya yes gitu ya. Nanti kalau udah dikasih rambut kayaknya lebih bagus lah ya. Saya bikin alisnya susah ini. Nah, harus disimpan terus. Nggak usah pakai alis lah. Langsung pakai rambut aja. Untuk posisi rambut, inspirasinya samain aja sama yang tadi mana ya. Bikin rambut ini aja nggak Sotik ya? Oke, boleh. Mana tadi fotonya? Teman-teman enggak? Masih ada nggak Sotik? Gimana Kak? Enggak. Teman-teman masih ada di... Masih Kak. Ini malah ada yang ngirim anu loh Mas. Ada yang ngirim apa namanya? Ngirim jawaban via WA malah. HP saya bergetar, tak kira ada apa gitu, ternyata ada ngirim jawaban. Oke, mungkin. Saya kira ngirim apa gitu ya. Nah, biasanya saya pakainya gini. Kita acak dulu lah, nanti kita edit poinnya aja. Nah, tarik ke sini lagi. Rambutmu kayak apa ya? Tak dari gue gitu. Kalau rambut saya lebih gampang nggak buatnya Kak? Iya, wol gitu ya. Wah ini. Karena sudah ada bentuk kepala, jadi kita lebih mudah untuk bikin apa namanya, bentuk rambutnya. Kalau pengen gampang, pengen cepet ya udah usah kasih rambut gitu ya. Berarti kayak bisa ditutup pakai topi gitu Kak ya? Iya bisa tuh. Kalau mau pakai rambut ini bisa. Pakai masker aja ya. Biar gak buat hidung. Kalau saran saya jangan. Kalau saran saya tetap pakai hidungnya, biar kita ada teknik buat hidungnya. Enggak kalau gambar karakter kan mau bentuk hidung kan macam-macam nggak Sotik. Hidungnya tanda centang saja Kak. Tuh kan. Ada yang model gini nih. Taruh di sini aja udah kayak mulus gitu ya. Kita nanti bisa Kak Sotik. Jadi setelah kita bikin karakter gini, biasanya saya bikin database mata. Ini kan, contoh sore ini kita bikin 3 mata nih. Ya. Ini 1, ini 2, ini tadi 3 ya. Ini udah bikin 3 database mata. Jadi kita bisa, ini mulut nanti kita bisa bikin database mulut juga. Bahasanya database ya. Mohon maaf ini bahasanya langsung. Segitiga aja bisa jadi mulut juga. Segitiga jadi hidung aja Kak.
Oh gitu tuh, ada yang usul pakai. Para jiwa desainnya pada meronta-ronta. Habis ini pengen buat kayaknya ini. Ayo besok lomba aja itu, dibikin lomba bikin karakter dalam waktu 2 jam gitu. Ini ya. Saya menuruti loh ini. Ya. Suruh bikin. Ini jelek Kak, jelek. Atau cuma segitiga. Ini segitiga terus dikasih garis ini. Tuh kan. Nah. Malah nggak jadi orang ya ini. Malah jadi kucing ya. Bercanda. Naruto. Boleh kita anu aja, googling bentuk Naruto gitu ya. Ada penggemar Naruto di sini. Naruto. Nah, kita cari referensi gambar. Nah, ini ya Kak. Oke. Simpel sebenarnya. Naruto saya Naruto nggak suka Narutonya, saya sukanya ini. Nah ini. Apa ini namanya? Mudah ini gambar ini. Besok kita coba kapan-kapan bikin gambar ini. Tahu Kak Sotik namanya siapa Kak Sotik? Tidak tahu. Saya tidak penikmat Naruto. Tapi kalau Tsunade. Oh itu Tsunade. Kak Sotik kemana aja ya dia itu? Nggak tahu karakter. saya nggak suka Naruto. Penuh kok jadi moderator, ini yang bikin karakter ya. Salah pilih. Saya kira kan bukan karakter kartun nggak? Lihat karakter apa? Nah, kita cari referensi seperti ini bisa teman-teman. Oke, terima kasih ada ide. Nah ini, bikin mata Naruto aja berarti siap. Sering masih menunggu. Ternyata kami. Halo Kak. Tadi saya udah ngomong banyak loh, ternyata kami. Jadi gini Kak, ini kan tadi Kak Andika udah buat nih yang karakter mata di karakter yang di PowerPoint ini kan. Nah terus setelah itu kan ada yang punyanya Naruto. Nah kira-kira kalau yang dari yang sudah dibuat ini terus kita mainkan shape lagi buat kayak sebelah punyanya Naruto, itu lebih mudah apa lebih mudah buat baru lagi? Maksudnya buat baru apa Ki? Jadi kan yang tadi kan udah jadi tuh yang mata sebelumnya, yang sebelah yang bundar itu. Nah kalau di Corel Draw mungkin tinggal digepengkan yang lainnya gitu. Ada yang bisa menjelaskan pertanyaan Mas Sotik apa ya? Ya intinya buat baru sama ngedit itu lebih mudah mana kan? Kalau ini kan bukan ngedit kita coba teknik amati gitu ya. Karena ada bentuk kartu di sini, kita coba bikin yang baru gitu kan. Atau enggak yang tadi konsep jiplak. Kalau jiplak kan gini modelnya kalau jiplak. Kalau ini kan tadi saya gambar mencoba memirip-miripkan. Kalau jiplak ini modelnya lebih gampang lagi nih.
Kalau jiplak kan kita modelnya gini Kak Soti. Ini ada gambar, kita mainkan di sini. Jadi nah kalau jiplak nanti posisinya pasti hampir mirip gitu ya. Mudahnya mudah jiplak seperti ini Kak Soti tuh. Nah, ini saya model jiplak aja ya Kak Soti. Itu lebih cepat kalau jiplak. Ya. Ya. Ini kita model jiplak ya. Kuping jadi ini model jiplak ya, ya. Model jiplak seperti ini jadi lebih mudah, teman-teman tinggal ikutin alur yang sudah ada. Itu Pak Naruto matanya ini kok titiknya nggak ikut ya, nggak ikut ke grup, sorry. Mirip ya. Apa kita bikin Naruto aja ya, model jiplak gitu ya? Iya. Oke. Ya, sekalian jadi Naruto deh. Kalau jiplak memang berarti lebih cepat ya Kak? Ya lebih cepat, lebih cepat karena kita nggak dari mulai skala dan macam-macamnya kan di sini tinggal menyesuaikan. Mana sih garisnya? Kelihatan. Ini sedikit info ya bagi teman-teman yang sudah ngirim jawaban ya. Sebelumnya saya menyela ya Kak Andi saya. Siap, ini sambil saya nyelesain ini. Ya, ini sekalian memperhatikan ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menjawab di grup chat ini. Karena ini memang sifatnya terbatas ya Kak. Ya mungkin siapa cepat ya dapat dan yang benar. Ini kita sudah ada jawab, sudah ada yang mungkin benar, itu nanti akan saya WA karena kebetulan saya juga bisa mengakses kemarin teman-teman sudah ngisi nomor telepon. Nah nanti yang saya WA berarti dia yang menang. Berarti kalau yang tidak saya WA
Mohon maaf, nanti bisa lanjut di kuis, mungkin nanti di materi Kak Andika selanjutnya Kak, dibuat sandi apa animasi mata kedip mata. Oke. Itu ya teman-teman semuanya. Animasi. Ya kan karena Animasi masih ada kelas lagi. Nah kayak gini ya Sote, ini wajahnya udah dapat nih. Saya coba taruh lagi. Nah, tinggal kita lengkapin lagi. Ini jadi kakak nungguin orang gambar gitu aja ya emang. Nggak apa-apa ya. Bisa. Kalau langsung mungkin bisa sekalian praktek Kak, kalau langsung. Iya. Ini jadi nungguin saya gambar nih, nggak apa ya. Iya. Bisa nih. Nah, kira-kira ini matanya. Oke, mata, alis sudah, hidung sekarang, hidung. Nah, jadi kakak, kalau sudah ada sampel contoh ini lebih mudahnya kita bisa ambil ini ya contoh warna, contoh warnanya, jadi kita bisa tinggal ambil gitu. Contoh saya ambil tayangan ini, saya klik color, saya ambil gambar warna ini, selesai. Nah, tuh. Ini juga sama, bikin warnanya dari sini. Oke. Saya tampilkan dulu. Kalau untuk pilihan warna, kira-kira semua aplikasi untuk kapasitas pilihan warnanya sama atau mungkin ada yang berbeda? Beda Kak. Kalau yang lebih banyak, itu yang khusus desain tadi ya, kayak Adobe Anime? Ya, ada Corel juga, warna Corel sama Photoshop beda. Gantung itu. Jelek nggak apa-apa ya Kak Setik ya. Oke lah. Saya dikerja di Kak Sotik nih ya. Suruh gambar Naruto jadinya ini. Oh, yang opsi Naruto bukan saya loh Kak. Terima kasih Oke. yang Sudah mengerti saya gitu. Jarang-jarang bisa mengerti Mas Andika. Oke, ini tinggal kita mainkan ini sampai ke ini juga semuanya. Mungkin ini aja dulu Kak, karena yang selesai yang tadi, dan mungkin nanti kan bisa lanjut di kelas selanjutnya dan sekalian buat animasi kedipnya. Nah, lucu tuh kalau gambar nggak berhasil, kalian aja lah. Oke. Nah, ini lah. Telinganya sekalian, nggak apa ya. Oke. Teman-teman sabar menunggu. Kenapa sering muncul seperti itu? Karena kita pakai kontrol key tadi. Jadi kalau kontrol key, ya tapi nggak apa-apa, tinggal di-cancel aja. Hanya tinggal bikin garis-garis telinga. Baru kali ini ada orang gambar terus di zoom gitu ya. Ada orang gambar ditontonin orang banyak. Nah, iya ngapain gitu. Oke.
tinggal copy aja, kita ke horizontal, taruh di sini, kita mainkan ini. Tinggal bikin shadow warna. Kenapa lagi ke situ? Belum berhasil. Lagi. Shadow-nya Kak. Ya, ini tinggal bikin shadow-nya aja. Inilah cobaan orang desain ya Kak. Ya, cobaan PowerPoint kalau ini. Kalau PowerPoint dia kepencet sini dia hilang. Nanti aja moga-moga gitu. Kita fragment aja. Kita delete. Kita ambil shadow ini. Ini jelek nih. Hilangkan. Masukkan lagi. Masker. Kalau ini kayaknya udah jadi. Matanya ditaruh di atas. Ini juga ditaruh di atas. Dan yang ditaruh di bawah. Oke. Seperti ini kayaknya kira-kira. Habis ini saya ikut nyoba Mas. Penasaran juga ternyata. Nyoba tapi jangan di zoom ya. Oke. Nah, ini kayak mirip kah? Bagaimana nilainya 1 sampai 10? 1 sampai 10 untuk kemiripan saya kasih nilai 8 lah Kak. Wow. Udah KKM belum ya? Udah KKM belum tuh ya? Ini tinggal, sorry. Ya Allah. Ada orang yang ada idenya ngapain ya? Karena ininya mana ini? Jadi Kak Setip, nah. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Seperti itu kalau teknik mau bikin apa tadi? Model jiplak ya. Nah, model jiplaknya gitu. Kalau jiplak dia lebih mudah gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Ini tinggal di finishing, dirapikan lagi warna-warnanya. Ini kurang ini lighting. Ada rambut pudingnya di sini.
selesai. Ini Kak Sodik, permintaan Anda sudah saya penuhi. Naruto pakai PowerPoint. Oh, ini harusnya masuk ke channel nih. Oke, habis ini dimasukin channel ya. Itu Kak, mohon maaf bisa memuaskan banyak orang. Ini saya penasaran mau tak selesai juga sih. Dan nanti sambil jalan kita bisa bikin yang lainnya. Mungkin nanti barangkali teman-teman ada yang tanya, nanti bisa sekalian dipraktekkan Kak, mumpung masih ada di depan sini kan untuk karakter-karakternya. Ya. Ini saya screen share-nya saya lepas apa gimana? Saya mau lihat wajah-wajahnya di mana sih? Saya lihat wajahnya. Oh, di stop dulu udah Bapak Kak, nanti bisa di share screen lagi. Oke. Cara nyetopnya begini. Oke. Stop share screen atas. Oke, sudah stop sih. Oke. Terima kasih Kak Andica, ini tadi udah sekalian praktek ya. Jadi memang kalau desain itu ya menurut orang memang masing-masing orang ketika dia desain itu memang punya ciri khas dari orang tersebut. Biasanya teman-teman pasti ketika desain itu pasti punya ciri khas daripada teman-teman yang lain. Itu pasti karena memang masing-masing desain juga mengikuti masing-masing karakter apa orang yang membuat. Dan untuk moodnya tadi ya, yang mungkin kemarin sempat tanya tadi sudah disampaikan ya, memang kalau kita desain kalau tidak sesuai mood memang agak susah juga. Mungkin itu untuk materi dari Mas Andisa tadi ya, sedikit menyampaikan tadi yang sudah disampaikan Kak Andisa di awal. Mungkin bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa lewat di room chat terlebih dahulu atau silakan melambaikan tangan ke arah kamera. Monggo Kakak bisa kameranya diaktifkan dan silakan melambaikan tangan ke kamera. Monggo bagi kakak yang mau tanya. Oke, dari teman-teman dari DKJ Sukoharjo. Monggo Kak. Ya, melambaikan tangan karena tidak kuat gitu. Yang mau nanya malu-malu nih Mas. Oke, monggo Kak, silakan. Ngapain itu? Kak Ian. Ayo, Kak Ian mewakili yo. Ayo, Kak Ian. Silakan. Oke. Itu diapain Kak Ian itu? Itu diapain Kak Ian? Masih malu-malu ternyata. Ayo teman-teman yang lain. Itu? Ayo teman-teman yang lain yang mau tanya silakan melambaikan tangan ke arah kamera. Untuk yang berhasil jawab nanti saya hubungin aja ya, saya kontak aja langsung. Yang tadi udah menjawab. Jadi teman-teman yang lain, Kak Sabto, Kak Imam Syabuddin, Kak Risna, Cilacap, Kak Nabila Hasna, dan kakak-kakak yang lain, monggo yang mau tanya silakan. Mumpung masih ada waktu. Silakan yang mau tanya. Masih pada malu-malu Kak mungkin Kak. Tapi memang kadang kalau saya desain itu memang kalau mengantisipasi mood hilang di tengah jalan itu Kak, biasanya Kak dicari. Dengan udah apa namanya udah desain tuh, dan desain tiba-tiba di tengah desainan kita tiba-tiba mood kita tuh kadang kok males ya gitu nyelesain. Kalau Kak Andisa tadi kan orang udah desain kok nggak diselesaikan nanggung. Nah kalau teman-teman yang lain tuh kadang, kalau saya sendiri juga sih, itu kadang kita desain dapat setengah, mood kita kadang-kadang hilang. Nah kalau kayak gitu biasanya Kak Andisa gimana Kak kebiasaannya? Atau memang jarang kayak gitu? Oke, ini baik. Ini bertanya apa curhat Mas Otik? Ya curhat sekalian mempertanyakan, barangkali ada solusi kan? Enggak, kalau itu nanti lari ke psikiater aja itu. Jadi yang tahu karakter si Anda semua kan
ya ada sendiri gitu. Kalau saya biasanya coba kalau sudah komitmen diri sih kalau saya itu. Kalau sudah mulai start, saya akan bikin, ya udah kita selesaikan, nggak usah nanggung. Jadi mungkin rekan-rekan juga sama, desain bikin sampai jam 3 malam, sampai tengah malam masih bekerja ya karena itu komitmen diri kalau saya. Itu Mas Optik. Oke. Berarti emang ya kembali lagi ke orangnya Kak ya. Kalau memang mau desain ya silakan selesaikan. Ayo teman-teman yang lain, ini udah berkali-kali saya pancing. Sebenarnya kalau saya tanya ke Anda, saya bisa ngobrol langsung ke rumah beliau kan. Atau teman-teman kan jarang ketemu dengan beliau. Ini Kak Sabto, tanya langsung aja ya Kak Sabto ya. Halo Kak Sabto. Kak Sabto Susilo. Oh, ini saya kalau nggak ada respon saya bacakan Kak. Ini ada yang tanya Kak di kolom komentar kan. Jadi Kak Andica, kalau desain biasanya pakai aplikasi apa? Dan apa kelebihannya kok Kak Andica pakai aplikasi tersebut? Kalau Kak Andica gimana Kak? Biasanya desainnya lebih suka pakai apa? Akhir-akhir ini saya PowerPoint nih. Akhir-akhir ini. Karena saya penasaran. Karena saya ini sifatnya gini, kalau saya Adobe kan sudah lama. Main di Adobe itu dari 2004-2005 saya main di Adobe. Pekerjaan semuanya mayoritas tadi kalau CV-nya dibacakan saya setiap hari bikin karya di situ. Itu saya kontributor game edukasi di rumah belajar. Kalau teman-teman tahu rumah belajar gitu ya, punyanya Kemdikbud, saya bikin game di sana. Memang pekerjaan saya bikin itu. Jadi kalau di pekerjaan itu saya bikinnya pakai Adobe Animate dan sebagainya karena di Animate kan memang harus outputnya nanti game gitu ya. Tapi kalau untuk paparan, desain-desain paparan yang saya bikin semuanya PowerPoint, dan akhir-akhir ini saya sering pakai PowerPoint karena saya penasaran gitu. Dari kecil lihat PowerPoint ternyata bisa buat gambar, dan yang jelas di PowerPoint kita komputer kita tidak begitu terzolimi gitu kan, karena kita main beberapa jam pakai PowerPoint insya Allah tidak masalah. Itu sih kayak ya. Oke. Ternyata malah pengennya ada Kak, tanya lewat chat. Ini ada tanya juga dari Kak Imam Syihabuddin. Ini beliau menanyakan, mohon izin bertanya Kak, apakah bisa mendesain pakai HP? Lalu pakai APK apa Kak kalau pakai HP? Kira-kira gimana Kak Andisa kalau desain pakai HP? Ya, saya beberapa referensi yang saya punya, saya pakai. Tapi kan karena ini Zoom, saya bingung mau screen HP-nya gimana gitu ya. Kalau di HP saya biasa pakainya Epispine. Kalau pernah lihat ya, Epispine. Epispine itu bikin sketsa gambar itu enak gitu. Cuma kembali lagi ke kitanya gitu. Kembali lagi ke kita. Itu Kak Sotik. Kalau yang pakai tab itu biasanya support juga deh sih Kak di kalau kita pakai HP gitu. Tergantung tabnya Mas. Pasti support kalau dia pakai. Kalau aplikasinya ngaruh deh Kak? Enggak, itu tab taruh HP itu kan kalau menurut saya bedanya di dimensi saja gitu. Nah, beda lagi kalau yang HP-nya Android, tabnya Mac atau iPad ya, ini beda. Nah, gitu. Tapi kalau sama-sama Android itu beda dimensinya saja sih, aplikasinya sama. Oke, Kak. Monggo kakak yang lain ada yang mau menjawab? Ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan bisa lewat kolom chat atau silahkan melambaikan tangan ke kamera. Nanti biar saya spot like videonya, gambar kakak. Lumayan kan ini kerekam. Siapa tahu nanti diupload di YouTube kan. Tapi untuk pertanyaan tadi tidak berlaku ya ketika sudah kelas selesai. Karena kalau kelas sudah selesai, kakak lewat lihat YouTube-nya, YouTube-nya Kak Andisa ya sama saja. Oke, sama gini Kak Sotik. Kak Sotik, halo. Halo, jadi silakan. Kembali lagi ke saya tadi sempat bilang di depan, who behind the gun. Jadi siapa yang di belakang alatnya gitu ya.
Saya di kali ini coba mungkin banyak yang belum pernah praktek. Oh ternyata bikin vektor di PowerPoint ternyata bisa. Nah ini saya coba itu sih misi saya. Jadi kadang kalau saya ketemu sama adik-adik TD itu disuruh, ayo aku bikin vektor ini gitu. Maaf Kak lama. Yang kedua maaf Kak saya nggak punya laptop yang supportnya seperti itu. Nah itu biasa alasan-alasan teman-teman TD gitu kan. Kalau yang ketemu saya loh ya, jadi yang sering itu alasannya karena komputernya nggak support dan macam-macam. Nah, akhirnya saya buktikan dengan cara, oke lah, saya coba main di PowerPoint yang insya Allah laptop sekecil apapun, insya Allah PowerPoint itu pasti akan support gitu. Dan hasilnya kakak tahu sendiri tadi, saya bikin Naruto dengan model pakai PowerPoint juga tidak begitu jelek lah gitu. Gitu Kak Sodik. Terus ini kalau memang nggak usah diada-adakan, mereka nggak bertanya, ya jangan dipaksa untuk bertanya gitu ya. Oke. Oke, ini juga karena berhubung waktunya juga sudah mepet, Kak, sudah mau habis. Jadi mungkin begitu rekan-rekan semua untuk peserta, kakak-kakak untuk materi belajar buat karakter ini tadi. Nah, mungkin nanti akan ketemu lagi dengan Kak Andisa di buat animasi yang mata kedip tadi. Nah, itu bagaimana kelanjutannya nanti biar surprise kemudian beliau kembali. Sama ini ini. mungkin Halo. Gimana? Halo Kak Satri. Ya, Kak. Bisa ngasih PR nggak sih di sini? Boleh. Oke, ini PR-nya adalah silakan diaplikasikan bikin karakter tadi, mau model jiplak boleh dan sebagainya. Kalau bisa divideokan, di screenshot, di screen record proses teman-teman untuk membuat. Mau pakai apapun boleh, mau pakai PowerPoint, mau pakai Epispine, mau pakai tadi Adobe Animate atau Illustrator atau Corel, silakan. Yang jelas PR-nya adalah kakak silakan coba kreasikan bikin karakter, kalau bisa karakter sendiri. Contoh saya tadi yang saya bikin yang Kamandaru itu pure kalau kakak search di Google kemungkinan tidak ada karena baru saya bikin. Ya seperti itu contohnya. Itu Kak Sotik, nanti pertemuan berikutnya karakter yang kakak bikin ini kita coba animasikan, contohnya dengan animasi mata kedip tadi. Seperti itu Kak Sotik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, mohon maaf, semoga bermanfaat gitu ya. Untuk pengumpulannya kirim kemana Kak? Lewat dashboard Kak. Atau biasanya ketentuannya ini kan tugasnya biasanya juga disampaikan di dashboard itu. Nah, bagi kakak mungkin yang pengen upload juga di akun Instagram, nanti bisa silakan di tag Saka Milenial, di Kade Jatuh juga boleh, atau Instagramnya Kak Andisa. Nah, bagi kakak yang pengen penasaran dengan beliau, Kak Andisa, silakan dicari nama Instagramnya apa Kak Andisa? Nama IG ya? Ya, mungkin nanti bisa di-tag di sana juga. Ya, nanti di @nanandisa. Nanandisa. Di chat aja Kak. Di chat Kak. Oke. Nah, nanti silakan kakak-kakak bisa buat, silakan nanti di-upload juga upload di Instagram, yaitu status atau di-upload langsung juga diperbolehkan. Jangan lupa untuk tag akun Saka_milenial, Dekade Jateng, dan Kak Andisa. Siapa tahu Kak Andisa juga pengen lihat hasil karya teman-teman semua, nanti bisa di-share di sana begitu. Nah, ini untuk akun IG Kak Andisa, di bawah sudah ada di kolom chat. Nanandisa, nah silahkan nanti bisa di follow dan nanti selanjutnya di tag, di unfollow. Boleh, Kak, sebelumnya kan saya udah pernah buat kayak karakter gitu Kak, pakai aplikasi Madibang di HP. Kalau postnya gambar yang udah pernah saya buat, boleh apa enggak Kak? Nah, gimana Kak Andisa, apa harus baru nih? Kalau bisa bikin baru. Karakternya juga buat dari diri sendiri gitu Kak. Yang tadi kayak tugas yang Kakak bilang. Ya, ini tantangannya adalah kakak mulai sekarang saya coba bikin
sehari ini bikin karakter baru, dari itu di screen record proses bikinnya, sehingga kita semua tahu bahwa ini tak kasih tantangan nih, sehari bikin karakter bisa nggak kan gitu. Kalau saya tadi kan 2 jam gitu kan, teman-teman silakan gitu. Gitu. Oke. Itu kakak semua. Apakah sudah jelas untuk tugasnya? Oke. Oke, sebelum kita tutup kelas pada siang sampai sore hari ini, silakan bagi kakak semua untuk kamera dinyalakan, kita foto bersama. Oke, baik kakak-kakak yang kameranya masih mati. Kak Sabto, Kak Risna, Kak Nabila, Kak Anissa, Kak Penny, Kak Adediki, Kak Imam, Syabuddin, Kak Farhan Trirangga. Oke, udah mulai pos-pos semua. Nah, ini bagi teman-teman yang penasaran, dari tadi Kak Andisa nggak kelihatan mukanya, nah ini udah kelihatan. Ini malah tak hilang ini. Nah, oke. Bagi Kak Penny, halo Kak Penny. Oke, semuanya. Ini buat SPC ya, harus dinyalakan ya. Ya biar kelihatan mukanya Kak. Jadi karena ini ada 2 slide rekan-rekan semua, silakan pause terus ya. Jadi selama dua kali ambil, biar nanti harapannya, karena kita nggak tahu nih teman-teman ada di slide yang mana. Gitu. Oke, untuk semuanya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide selanjutnya, sorry. Untuk slide selanjutnya, mulai 1, ya Kak Murdoko, bisa diperbaiki kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Andisa pemateri kita tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan silakan jangan lupa untuk tugasnya bisa dibuat sambil istirahat sembari menunggu kelas sore kita, yaitu fundamental pramukaan. Harapannya ini bisa segera diselesaikan tugasnya, biar besok ketika ada tugas lagi atau nanti malam masih bisa ada waktu untuk mengerjakannya. Itu bagi kakak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika dalam memandu kegiatan pada siang hari ini banyak tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati kakak-kakak, baik sengaja maupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Terima kasih. Jadi kakak-kakak yang ingin live group sampai silahkan. Atau ingin stay, nanti untuk ruangan akan saya tutup pukul 15:10. Kak, saya mau tanya. Halo. Ya. Sudah selesai tanyanya. Sudah selesai tanyanya. Untuk tanya udah selesai. Ini ada yang tanya pemenang kuisnya adalah rahasia. Untuk pemenang kuisnya nanti saya hubungin ya, saya WA ya. Pemenangnya pulsa 5.000 ini masih. Ini ada di satu ruangan ini. Iya. 3 kelas 1 ruangan, karya enggak? Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sama. Ini Kak Ari Widianto tadi ya Kak ya, satu ruangan sama dari Kominfo. Masih di kantor, nah. Oh, yang satu di belakang. Halo Kak. Iya, itu Kak Ovi sama Kak Doni. Kita bersama rame-rame. Ternyata mantap ya. Nih, kakak-kakak ini.
Belum pulang, Kak. Ini Pak Haji, Pak Haji. Iya. Ini Kak Takun. Rame ternyata ya. Ini juga banyak nih. Teman-teman dari Sukoharjo juga kayaknya rame-rame nih. Hilang. Melarikan diri. Gitu kakak-kakak semua. Kalau mau ngobrol saya persilahkan. Atau mau nyari kenalan lain. Atau mungkin besok sudah ada yang mau ikut di kegiatan Harpram atau ada dapat undangan dari keluarga untuk mengikuti Harpram, Hari Pramuka. Mungkin akan ketemu lagi dengan kita-kita. Iya, memang seperti itulah orangnya. Ketemunya ya itu terus. Tapi kalau teman-teman ini malah ganti-ganti ya. Kalau teman-teman peserta dari kemarin teman di ruang kelasnya sama Pak, sering beda. Kak Sabto, halo Kak Sabto. Halo. Gimana Kak, dari kemarin temennya sama ini apa udah ganti-ganti? Ganti-ganti Kak. Oh, aman berarti ya. Berarti nambah teman juga ya? Ya, tambah teman. Selama Zoom tidak tidak japri ke peserta lain kan? Wah, tidak pernah Kak. Nanti dikira takut jadi garangan Kak. Halo Kak Devi. Ini ada yang masuk, sudah selesai. Ini yang baru masuk ini Kak Miftahur Rahman. Kak Devi malah, mohon maaf Kak, kelas sudah selesai. Jadi teman-teman sudah live ruangan semua, PN semuanya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin live dulu, saya persilahkan. Ini bukan ngusir ya. Atau ruangan nanti memang saya selesaikan di pukul 15:10. Jadi, kalau teman-teman masih ada yang mau ngobrol, kalau mau barangkali mau istirahat, sholat atau makan dulu. Fundamental kepramukaan Kak, fundamental. Iya, setelah ini karena ada wajib. materi fundamental kepramukaan. Seperti itu. Mungkin istirahat terlebih dahulu sebelum kita mengikuti materi selanjutnya. Halo Kak Ardo, sudah istirahat Kak Ardo? Belum. Istimewa ini, di balik layar gelar saka. Loh, Kak Andika sudah keluar? Wah, saya ketinggalan materinya. Sudah selesai Kak. Ya, ayo. Pindah Zoom. Ya. Ada yang, ayo silakan kakak-kakak bisa pindah Zoom di fundamental kepramukaan nanti mulai pukul 16.00 jam 4 sore. Bisa beralih ke sana. Mohon izin ya kakak-kakak semua untuk room saya selesaikan terlebih dahulu. Itu terima kasih atas waktunya. Sama.